Kalau Taurat hanya kepada Nabi Musa dan umatnya, kalau Injil Isa dan umatnya, kalau Zabur Daud dan umatnya, tapi begitu Al-Quran itu adalah ila akhir zaman, ila yaumil qiyamah, sampai akhir hari kiamat. Al-Quran itu tidak ada lagi kitab setelah itu, karena Al-Quran kitab yang terakhir, dan Al-Quran menjadi penjelas penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, terutama menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Injil, alladzi nazzala ala Isa, Injil itu Allah turunkan kepada Nabi Isa. Sama juga, wa atainahul Injil, kami turunkan Injil. Ya, dalam surah Al-Maidah, hudan wa nur, petunjuk dan cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan dengan apa yang ada antara kitab yang ada pada Nabi Musa, wa Taurat, itulah Taurat, wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin, dan peringatan bagi orang yang bertakwa, pengajaran. Bapak Ibu, Taurat juga menjelaskan tentang petunjuk dan cahaya. Injil juga menjelaskan bahwa apa yang ada pada Taurat itu hudan wa nur, gitu ya. Jadi betelangkai dia, Pak. Jadi kitab-kitab itu betelangkai terus menjelaskan apa? Hudan wa nur, hudan wa musaddiq, cahaya membenarkan, cahaya dan petunjuk. Ya, semuanya menjelaskan dengan baik. Dan itulah salah satu yang harus ditegaskan, bahwa kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi itu adalah untuk pengikutnya saja. Nabi Musa menerima Taurat untuk umat Musa, Nabi Isa diturunkan Injil untuk umat Nabi Isa, Zabur Nabi Daud untuk umat Nabi Daud, dan banyak lagi yang lain, Pak. Ya, ada lagi suhuf dan kitab-kitab kepada nabi yang hanya kepada mereka, karena kalau nabi kan diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, kalau rasul untuk diri dan umatnya, dan banyak sudah diturunkan. Makanya kan kutubus samawiyah, kitab-kitab yang turun dari langit. Zabur alladzi nuzzila ala Daud wa ataina Dauda zabura, surah Al-Isra ya. Wa ataina Dauda zabura, kami turunkan Daud itu kitab Zabur, yang juga isinya apa Bapak Ibu? Tetap dia hudan wa musaddiqul lima baina, petunjuk dan membenarkan hukum, ya. Semuanya secara tujuan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada suhuf, kitab-kitab kecil yang Allah beri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga Musa di samping dia menerima Taurat, dia juga menerima suhuf, ya, kitab-kitab yang kecil. Am lam yunabbi bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa, Allah turunkan kepada Nabi Musa suhuf juga, selain daripada kitab Taurat. Kepada Nabi Ibrahim juga Allah turunkan, ya. Bahkan yang sering kita baca dalam sholat Jumat, imam dibaca surah Al-A'la, ya kan, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Itu semua menjelaskan apa Bapak Ibu? Suhuf itu kitab-kitab kecil yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, yang semuanya menjelaskan tentang yang hak dan yang benar. Suatu ketika Abu Dzar, ya, bertanya kepada Rasul. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, ma kanat suhufu Ibrahim? Qala kanat amsali kullaha. Bagaimana bentuk suhuf Ibrahim itu? Semuanya, ya, semuanya seperti itu. Apa isinya? Menjelaskan tentang tabsyir wa mundhir, ya. Yang baik dapat balasan yang baik, yang tidak baik dapat balasan yang tidak baik. Jadi semuanya itu Bapak Ibu, tidak ada yang berbeda, gitu ya. Jadi umat-umat sebelum Rasul juga didustakan, mereka diberikan kitab, ya. Lalu Al-Quran, nah ini dia, Al-Quran itu kan satu dari sekian kitab Allah turunkan, tapi
rahmatan lil alamin. Kalau Taurat hanya kepada Nabi Musa dan umatnya, kalau Injil Isa dan umatnya, kalau Zabur Daud dan umatnya, tapi begitu Al-Quran itu adalah ila akhir zaman, ila yaumil qiyamah, sampai akhir hari kiamat. Al-Quran itu tidak ada lagi kitab setelah itu, karena Al-Quran kitab yang terakhir, dan Al-Quran menjadi penjelas penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya, terutama menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Al-Quran itu bisa dijelaskan beberapa keutamaannya, ya, keutamaan Al-Quran. Yang pertama, Bapak Ibu, Al-Quran itu adalah menjadi kesimpulan yang mengandung prinsip-prinsip ketuhanan, keesaan Allah, baik yang ada pada Injil dan Taurat serta Zabur. Sebenarnya dalam Injil, Taurat, Zabur itu juga sama ketegasannya Allah yang Esa. Nanti akan ada penjelasan bagaimana para pendeta-pendeta Nasrani, Yahudi yang mereka mentahrif, memutarbalikkan fakta, menukar, mengganti ayat-ayat yang terkait dengan kebenaran ketauhidan Allah. Maka yang pertama, keutamaan Al-Quran itu adalah kumpulan yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah yang Esa, beriman dengan kerasulannya, membenarkan balasan kebaikan dan keburukan, menegakkan kebenaran, dan yang tidak kalah pentingnya, membingkai kehidupan dengan akhlak yang mulia. Innama bu'aitsu liutammima makarimal akhlak. Al-Quran juga Bapak Ibu banyak menceritakan tentang prinsip akhlak, ya. Jadi nggak usah jauh-jauh kita. Ketika bicara akhlak, tengok saja Al-Quran menceritakan, ada contoh praktek ketika dua putri Nabi Shu'aib, ya kan Bapak Ibu, ketika dia antrian untuk mengambil air minum untuk gembalanya, karena dia perempuan, lalu dia tidak mau berebutan dengan orang-orang pengembala lain yang banyak laki-laki yang kekar-kekar gitu. Mereka menunggu sampai selesai baru mereka. Akhirnya Nabi Musa ketika dia lari dari Mesir ke Palestina, ke Madian gitu ya, ke Madian, dia berhenti sejenak melihat dari jauh dua perempuan ini menunggu sampai sudah selesai baru mereka mengambil air. Akhirnya tergeraklah hati Musa untuk menolong gitu ya, menolong dua putri Nabi Shu'aib. Dia tolong, ya, dia tolong, diambilkan airnya. Ya wajarlah dua perempuan ini merasa senang, dan saking senang dia ceritakan kepada ya, tadi kami di tempat pengambilan air jumpa dengan seorang pemuda yang kekar, yang gagah, menolong kami. Apa kata Nabi Shu'aib? Bilang ke pemuda itu, datang ke rumah, kita jamu gitu ya, karena merasa berbesar hati. Lihat bagaimana mencontohkan Al-Quran dengan akhlak itu. Lalu dijelaskan dalam tafsirnya, dua putri Shu'aib bilang kepada Musa, kamu di depan, kami di belakang, gitu ya, di belakang. Lalu isyarat supaya dia belok kanan belok kiri pakai batu kecil, kalau dilempar ke kiri batu belok kiri gitu. Awalnya interaksi yang terjadi antara dua putri Shu'aib dengan Nabi Musa, gitu ya. Nah, dilempar sampai jumpa ke Nabi Shu'aib, lalu dijamu. Akhirnya Shu'aib menawarkan salah satu dua putrinya untuk dinikahi dengan catatan maharnya itu 8 musim haji untuk bekerja di lahan pertanian Nabi Shu'aib. Kata Nabi Shu'aib, kalau kau sempurnakan 10 bagus. Akhirnya Nabi Musa itu 10 tahun berada di Madian bersama Shu'aib dan keluarganya sebelum dia berangkat kembali ke Mesir untuk mendakwahi Fir'aun. Ya, ini contoh yang bisa kita buka dalam beberapa surah Al-Quran, menceritakan tentang bahwa Al-Quran itu juga bercerita tentang akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu-Ibu, apa keutamaan Al-Quran? Ya, tentu dia adalah kalimat Allah untuk petunjuk manusia, dan dia adalah kitab
akhir zaman sampai hari kiamat hanya ada satu, Al-Quran. Dan Al-Quran inilah menjadi penyempurna bagi kitab sebelumnya. Dan nanti pun di akhirat bahwa semua umat dan nabi itu hanya membaca Al-Quran. Gitu ya Pak. Jadi kalaupun nanti kita Allah membacakan itu kalamullah itu ya Al-Quran. Al-Quran yang kita baca sekarang gitu. Ya, Al-Quran yang kita baca sekarang. Nah, ini yang ditegaskan bahwa Al-Quran juga dijamin oleh Allah tidak akan pernah bisa ditukang-tukangi. Tidak bisa. Itu jamin Allah. Ya, jangankan untuk mentahrif, mengganti, menukar-nukar, salah cetak saja Pak ketahuan Al-Quran. Maka kalau ada tasih di situ, tasih dari lembaga, ada berapa orang itu, tengok Pak itu Quran Kemenak itu kan tasih. Ya, tasih ada di situ, tetap ada penjelasan. Kalau ada hal yang salah, catat, laporkan, itu Quran ditarik.